Di saat banyak mahasiswa sibuk mengejar prestasi, organisasi, dan validasi, ada satu kisah dari Bandung yang justru berjalan dengan arah berbeda. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling sadar sedang menuju kemana. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Nabila Fitriani, aku dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Aku sekarang ada di tingkat 4 atau semester 4. Kesibukannya sih aku palingan organisasi. Ya, pertama sih pasti kuliah ya. Kuliah, organisasi, terus mungkin cari-cari relasi gitu ya. Main sama palingan ya di rumah sih. Bantu-bantu coba ya dengan keluarga, me time dengan keluarga. Seorang mahasiswi Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung yang kini berada di fase hidup yang tidak sederhana, mengenali diri sendiri. Di tengah riuhnya kehidupan mahasiswa, Nabila memilih untuk berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri tentang tujuan hidup, tentang arah langkah, dan tentang siapa dirinya sebenarnya. Gitu kan. Fase mengenali diri sendiri sih. Untuk saat ini sih aku lebih sering waktu untuk sendiri, lebih ngobrol sama diri sendiri, lebih kayak mempertanyakan ke diri sendiri, aku maunya apa, tujuan aku hidup maunya kemana, dan lain-lainnya sih. Dan ya ternyata cukup berat ya mengenali diri sendiri tuh. Ia mengaku, fase ini bukan fase yang mudah. Lebih sering berdialog dengan diri sendiri justru membuka banyak pertanyaan yang tidak selalu punya jawaban instan. Tapi dari situlah, ia mulai menemukan makna. Menariknya, di balik pencarian itu, Nabila tetap aktif menjalani kehidupan kampus. Ia berorganisasi, membangun relasi, dan tetap dekat dengan keluarga. Sosoknya pun terasa berbeda di setiap lingkungan. Dulu di pesantren, ia dikenal sebagai pribadi yang sangat ekstrovert. Namun, di kampus, ia justru dilihat sebagai sosok yang aktif, ambisius, dan penuh inisiatif. Kalau semisal di pesantren, orang-orang tuh nganggapnya tuh kalau kalian boleh tahu mah orang yang oces. Oces tuh kayak ekstrovert abis gitu. Cuman berbeda dengan di saat udah masuk kuliah, orang-orang tuh malah nganggapnya tuh bahwasannya aku tuh kayak anak yang sedikit ambis atau aktif lah gitu, yang gak bisa diem, kayak kegiatannya tuh pasti ada aja gitu kan. Di tengah semua aktivitas itu, Nabila mengambil satu keputusan besar dalam hidupnya, menjadi penghafal Al-Quran, bukan karena tuntutan, bukan juga demi pengakuan, tapi karena kesadaran yang sederhana, ingin memiliki pegangan hidup, sekaligus memberikan hadiah terbaik untuk orang tuanya di akhirat. Sebenarnya alasan sebenar-benarnya pengen jadi penghafal Al-Quran, saya tidak memiliki prestasi yang cukup banyak ataupun cukup membanggakan menurut saya. Jadi saya memilih menghafal Al-Quran setidaknya pun di akhirat nanti saya setidaknya punya pegangan untuk membantu kedua orang tua saya ke surga lah, ya singkatnya seperti itu. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Menjaga hafalan di tengah kesibukan dunia modern menjadi tantangan tersendiri. Ada benturan dengan aktivitas, ada rasa lelah, bahkan ada godaan untuk menunda. Menurutnya, tantangan terbesar bukan waktu, tapi kesadaran diri. Tantangannya sih pertama kurangnya kesadaran diri ya. Bahwasannya kita tuh memiliki hafalan Quran, karena kan hafalan Quran itu sebenarnya berat banget kan. Pertama kesadaran diri, dan yang kedua selalu bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang ada gitu, dimana ternyata susah juga gitu menyeimbangkan antara dunia. Di saat kita mengejar dunia tuh pasti bakal ada aja alasan susahnya menyeimbangkan akhirat lah, kasarnya kayak gitu. Tapi ya tantangan itu bakal pasti ada, cuman ya satu sih palingan terus bertahap buat mempertahankan hafalan yang udah ada kayak gitu. Di sisi lain, Nabila juga aktif menjadi relawan di panti asuhan. Dari sana, ia belajar tentang empati dengan cara yang lebih nyata. Bertemu anak-anak yang kekurangan kasih sayang, membuatnya melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia merasa
kebahagiaan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tapi tentang bagaimana kita bisa hadir untuk orang lain. Selebihnya sih volunteer sih, yang menurut saya bermakna. Kenapa? Karena pengalaman saya volunteernya itu ke panti asuhan, di mana bertemu dengan anak-anak yang entah dia tidak memiliki teman, entah dia itu tidak memiliki orang tua, kurang kasih sayang. Jadi di saat kita datang ke sana, kerasa banget feel-nya tuh kayak mereka tuh membutuhkan sosok kakak lah kasarnya begitu, kayak sosok yang benar-benar bisa membahagiakan dia gitu. Di sesuai umurnya masing-masing tapi ya. Perasaan yang aku rasain pas waktu volunteer itu lebih ke pertama sih sedih ya, karena kayak sedih dan juga bersyukur sih. Kenapa? Karena di satu sisi kita tuh sedihnya tuh kayak mereka nggak ada orang tua, atau misal mereka tuh ternyata ada kekurangan dari ekonomi atau dari apapun itu gitu kan. Tapi di sisi lain aku jadi lebih bersyukur bahwasannya kayak keluarga yang menurut kita atau misal lingkungan yang menurut kita sekarang sepahit itu, seburuk itulah gitu, masih ada yang di bawah kita gitu. Jadi kayak lebih bersyukur aja sih gitu. Sebagai anak asli Bandung, Nabila menggambarkan kotanya dengan 3 kata sederhana: asri, tiris, dan meaningful. Bandung bukan hanya tempat tinggal, tapi ruang yang penuh cerita dan sejarah. Asri, meaningful, terus satu lagi tiris. Persib tiris. Kalau pertama aku pengen bahas tiris dulu karena kalau semisal Bandung lagi hujan tuh bener-bener dinginnya tuh dingin banget ya. Terus kalau semisal asri sih karena Bandung tuh masih banyak pohon, dan bersyukurnya sih aku lahir di daerah Bandung tuh bener-bener yang kayak kalau semisal pagi-pagi tuh udaranya tuh segar, bener-bener kayak lagi di kampung halaman lah kayak gitu. Kenapa meaningful? Karena banyak banget sejarah-sejarah, entah itu bangunan, entah itu bahkan jalan pun itu tuh jadi sejarah kayak gitu. Dan seianya ada sejarah, keasriannya itu nggak hilang kayak gitu. Namun, ia juga sadar, kota ini punya tantangan. Banyak hal dibangun, tapi tidak semuanya dijaga. Karena itu, jika suatu hari diberi kesempatan, ia ingin menjadi bagian dari mereka yang merawat, bukan sekadar menciptakan. Kontribusi Nabila sih pengennya tuh menjaga kota Bandung ya. Karena kalau semisal masalah kontribusi pengen membangun ini, pengen membuat gini tuh orang-orang tuh pasti udah banyak kayak gitu. Tapi sedikit orang yang pengen menjaga. Banyak bangunan, banyak tempat yang udah dibuat gitu, udah dibangun gitu. Tapi sedikit orang yang menjaga itu gitu. Entah itu cuma di awal-awal dijadikan spot foto doang, setelahnya sekarang terbengkalai, itu banyak gitu. Kenapa saya pengen menjaga? Ya karena alasan 3 kata tadi gitu. Saya ingin menjaga keasrian kota Bandung, di mana kota Bandung tuh tempat pulangnya tuh kerasa banget gitu. Di akhir ceritanya, Nabila menyampaikan pesan yang sederhana, tapi terasa dalam, bahwa setiap anak muda punya jalannya masing-masing. Tidak perlu membandingkan, tidak perlu merasa tertinggal. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang tetap berjalan, dengan arah, dengan makna, dan dengan hati yang tetap sadar tujuan. Buat yang lagi berjuang di kota Bandung, pertama semangat, kedua jangan menyerah, jangan patah semangat juga, dan yang ketiga kamu keren, kamu hebat, kamu benar-benar mungkin bagi orang lain tuh kamu tuh orang yang biasa aja, tapi coba kenali diri kalian, karena kalian tuh benar-benar udah sehebat sesuai kapasitas kaliannya masing-masing kayak gitu. Dadah.